Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, ada beberapa informasi yang ingin disampaikan. Yang pertama, ada doa pagi yang dilakukan setiap hari di frekuensi jam 5 pagi hingga jam 6 pagi. Di malam harinya ada menara doa yang dilakukan setiap hari Senin sampai Jumat di jam 6 sore hingga jam 7 malam. Khusus hari Rabu, menara doa dilakukan secara onsite di Ruko GBI Kabar Baik jam setengah 8 hingga jam setengah 9 malam. Di hari Sabtunya ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan, yaitu yang pertama ada ibadah khusus anak-anak Sabtu Ceria setiap hari Sabtu jam 4 sore di Ruko GBI Kabar Baik. Bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri dan berhalangan untuk hadir ibadah Sabtu Ceria, bisa mengajak putra-putrinya untuk hadir ibadah Sabtu Ceria secara online di YouTube GBI Kabar Baik setiap hari Sabtu jam 4 sore. Di malam harinya hari Sabtu ada ibadah doa malam yang dilakukan setiap hari Sabtu jam 7 malam secara onsite di Ruko GBI Kabar Baik. Hari Minggunya kita akan ketemu kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, sebab ibadah raya akan diadakan sebanyak 3 kali. Ibadah raya pertama dilakukan setiap hari Minggu jam 9 pagi secara onsite. Ibadah raya kedua dilakukan setiap hari Minggu setiap jam 11 siang secara onsite. Dan ibadah raya ketiga dilakukan setiap hari Minggu jam setengah 4 sore secara onsite khusus para remaja dari kelas 6 SD hingga kelas 3 SMP. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang berhalangan untuk hadir ibadah secara onsite dapat mengikuti ibadah secara online setiap hari Minggu di YouTube GBI Kabar Baik jam 1 siang. Sebelum kita memulai ibadah kita, ada informasi tambahan yang ingin disampaikan. Yang pertama, Christmas is coming. Sebentar lagi Natal akan tiba, Bapak Ibu juga teman-teman yang terkasih. Dan ada beberapa hal yang ingin panitia sampaikan, yaitu adalah dudu dari Untuk dengan ucapan. Ini adalah satu hal yang unik sekali yang akan kita lakukan untuk Christmas nanti, untuk Natal nanti. Biaya dudunya ada di sebelah sini Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi dalam dudu, bisa silakan hubungi Saudari Anita atau Nang Santi dari Sekolah Kabar Baik. Pengumuman tambahan selanjutnya yaitu adalah akan diadakannya Starfish atau pria sejati khusus para orang tua murid atau ayah dari Sekolah Kabar Baik yang mulai diadakan setiap hari Sabtu mulai dari tanggal 11 November, 18 November, juga 25 November. Bagi Bapak Ibu, bagi Bapak-Bapak terkhususnya yang ingin ikut Starfish ini bisa silahkan mendaftarkan diri ke wali kelas murid masing-masing. Sebentar kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, mari kita persiapkan hati kita buka hati kita, terkhusus kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan untuk mengikuti perjamuan kudus juga. Selamat mengikuti ibadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul kembali di tempat ini. Saya yakin dan percaya kita sama-sama haus dan rindu untuk datang di hadapan Tuhan. Amin. Ya, mari kita mau undang kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, buat semua kebaikan, kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai dengan hari ini kami masih boleh menikmati semua berkat-berkat kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Itu semua karena anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini ketika kami mau sama-sama datang di hadapan-Mu, kami mau sama-sama memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami mau sama-sama meninggikan nama-Mu Bapa. Bahkan terlebih lagi kami mau diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Seperti firman-Mu berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir. Kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Bapa. Engkau akan memberikan kami kekuatan. Engkau akan memberikan kami kelegaan Tuhan. Bahkan yang sakit Engkau sembuhkan Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini waktunya Tuhan untuk beracara di tengah-tengah kami. Di dalam ibadah kami hari ini Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami siap memulai ibadah ini Tuhan. Bersama-sama dengan saya katakan.
Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Boleh kasih salam kiri kanan depannya. Apa kabar ibu-ibu? Tuhan Yesus baik. Semua merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Ya, kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang hidup di dalam kita. Amin. Dan kita mau nyatakan bahwa kita mau bangkit buat Tuhan. Mari kita semua umat pilihannya Allah, nyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari semua kita umat pilihan Allah, kita mau dengar setiap panggilannya dalam hidup kita. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan, ku kan bangkit. Dialah, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, ku kan bangkit. Mari bangkit buat Tuhan. Nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, mari bangkit. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah
segala raja dalam hidup kita. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita punya raja di atas segala raja. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang hebat ada di dalam kita. Amin. Coba colek kanan kiri depan belakangnya, katakan Tuhan kita Tuhan yang hebat. Tuhan kita Tuhan yang hebat. Puji nama Tuhan. Dan kita dijadikan pemenang karena kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat. Tidak ada Tuhan seperti Tuhan Yesus. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Semua percaya bahwa kuasa iblis bisa dikalahkan, amin? Amin. Yang percaya kita mau katakan lebih dahsyat lagi pujian ini. Kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, yang hidup di dalam kita. Yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Biar seluruh bumi menyatakan kemuliaan Tuhan. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya, boleh beri tepuk tangan yang luar
kita. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang besar. Yang ada di dalam hidup kami Tuhan. Yang menolong kami, menuntun setiap langkah kami Tuhan. Bahkan menjadikan kami lebih dari pemenang. Thank you Jesus. Kami hidup karena kami punya Allah yang dahsyat. Karena kami punya Allah yang besar Tuhan. Oleh karenanya Tuhan kami mau katakan pujian ini. Dengan iman kami mau nyatakan. Kami punya Engkau Tuhan. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sungguh kami hidup karena percaya Tuhan. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami gak akan nyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Dengan bangga kami mau katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya.
sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari umat pemenang kita mau sama-sama sembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Allah yang besar. Kami punya Engkau Tuhan yang setia, Engkau yang akan menggenapi semua janji-Mu. Dan kami mau katakan, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami punya Allah yang hebat, kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang hebat. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Allah yang dahsyat, karena kami punya Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang paling mengerti Tuhan setiap apa yang menjadi beban persoalan dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang paling tahu Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkau Allah yang paling mengerti Tuhan setiap seru dan doa kami Tuhan, setiap tetesan air mata kami Tuhan. Engkau yang paling mengerti Bapa. Dan kami yakin Tuhan, ketika kami mau menaruh pengharapan kami di dalam-Mu, maka pengharapan kami gak akan pernah sia-sia. Engkau Allah yang akan menggenapi setiap rancangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Rancangan yang penuh dengan damai yang Engkau akan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saya mau undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan bahwa kita punya Tuhan yang besar. Mari angkat tanganmu di hadapannya. Nyatakan iman kita dengan sungguh-sungguh. Aku punya Tuhan yang besar, yang sanggup menepati setiap janji-janjinya. Yes, Jesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Saya rindu jemaat Tuhan saja katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji
Yes Tuhan. Ya Yesus. Katakan bersama-sama, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Lagi kita mau katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku iman sekarang kemenangan. Sekali lagi katakan, biar lagu ini merema dalam hidup kita. Aku punya Tuhan yang besar. Yes Jesus, yang telah berjanji, Engkau yang berjanji dan sanggup menggenapinya Tuhan. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau jadikan kami lebih daripada pemenang. Engkau layak berkata seperti itu dan kami pasti harus mempercayainya. Kenapa? Karena bagian yang terberat yang pernah dialami oleh siapapun yang pernah ada di semesta ini sudah dijalani oleh Yesus. Dari tempat yang maha kudus, suci, mulia, dari tahta yang paling mulia, Engkau hadir, lahir, begitu hina di kandang domba, itu pun Engkau sudah lalui dan well done. Engkau yang memberikan hidup, memberikan kasih, Engkau dianiaya, Engkau memberikan nyawanya bagi penganiaya, bagi orang manusia ciptaanmu yang Engkau tebus, Engkau pun sudah lakukan. Dan Engkau berkata, it is finished, kami selesai. Kalau Engkau menang atas segala misi yang sangat amat berat yang tidak akan mungkin diemban oleh siapapun, ketika Engkau memberikan kemenangan itu kepada kami, pasti kami juga jadi pemenang. Terus bentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu, pakai kami sesuai dengan rencana-Mu. Ini kami Tuhan, dalam nama Yesus berfirmanlah, haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Cindy. Ya Tika, senang lihat Tika. Minggu lalu saudara-saudara saya hadir di 3 rumah sakit. Satu rumah sakit lihat anak saya Tika Restiana ya. Ya di luar jam besuk saya jebol saja ya maklum punya kartu ya. Rumah sakitnya bukan rumah sakit Kristen dan saya punya kartu pendeta begitu ya, tapi ya bisalah masuk gitu ya Tika. Terus hari yang sama saya ketemu dengan sahabat saya Pak Andrianus yang kemarin juga sudah selesai dari pengobatan di rumah sakit Bella ya. Hari Jumat
sampai kemarin, entar dan besok dan ya sampai Tuhan izinkan anak kandung saya Alvin ada di Rumah Sakit Hermina Bekasi. Saudara-saudara, saya ketika datang ke rumah sakit tentu saya selalu punya keyakinan gitu ya. Saya selalu bilang dalam hati saya ketika datang ke jenguk Tika, Tuhan Tika ini anak aku loh. Saya selalu doa gitu ya. Ketika saya berkunjung ke Pak Adrianus, Pak Tuhan ini Pak Adrianus ini sahabat aku loh. Sahabat hambamu. Ketika Alvin juga sama, Tuhan ini Alvin loh anak kandungku loh. Saudara-saudara, dan dengan PD saya yakin Tuhan perhatikan dan Tuhan tolong. Tentu saya hadir harus menjadi orang yang berupaya untuk bisa menenangkan yang saya kunjungi ya, terutama anak saya Alvin. Ketika Alvin merasa begitu sakit sekali di kantung empedunya, saya temenin dia. Saya ketika dia bilang Pak ini beneran ya udah deh operasi aja, diangkat aja. Kebetulan dokternya juga datang, dia bilang wah ini sih mesti diangkat nih sekantung-kantungnya. Saya iyain gitu ya. Tadinya mau pakai asuransi negara, cuma karena lama akhirnya Alvin bilang Pak enggak lah Pak udah pribadi aja. Pembayarannya mah kumaha engke lah. Gimana nanti. Saudara-saudara, saya percaya kalau kita adalah seseorang yang punya mental pemenang ya. Bukan soal kita juara atau tidak ya. Kemenangan itu adalah tentang bagaimana kita mengalahkan keraguan, ketidakpercayaan, ketakutan. Ya. Selebihnya maka Tuhan yang akan berperang bagi saudara, bagi saya. Amin. Alvin tentu juga bergumul, kenapa? Karena mamanya lagi di Surabaya, ada kegiatan bersama beberapa pengerja kita. Elva ada kegiatan lomba, adiknya di Serpong, satu lagi lebih jauh lagi di Pekalongan. Siapa yang mau bisa diandalkan untuk jaga? Nggak ada ya, kecuali sama calonnya. Tapi saudara, saya memang didik keempat anak saya. Tough, jadilah tangguh. Saudara, kenapa? Karena saudara dijadikan Tuhan, disetting Tuhan lebih daripada pemenang. Ya, jadilah kuat, jadilah tangguh. Kebetulan ada juga ya anak saya namanya Tangguh lagi ya. Saudara, di bulan November ini kita dapat satu tema yang bagi saya ini akan membuat saya lebih percaya diri, yaitu The Breaker. Ini sebenarnya tema ini bagian dari ayat yang pernah kita baca bulan lalu juga ya. Artinya adalah penerobos. Ya. Terambil dari Mika 2 ayat 13. Next. Biar kita menghidupi ini, saya jemput kita bangkit berdiri, kita sama-sama baca ya. Mika 2 ayat 13, 3, 2, 1. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Amin, silakan duduk. Saudara, kalau bulan lalu bicara tentang pintu gerbangnya, itu bulan lalu saudara ya. Tema bulan lalu adalah Getting Closer to the Great Gate. Ada pintu gerbang besar ya. Dan kita semakin mendekat dengan pintu gerbang besar itu. Singkat cerita, bulan lalu kita diingatkan, difokuskan untuk fokus lihat ada pintu gerbang yang Tuhan buka dan itu pintu gerbang untuk Anda, untuk saya. Bahwasanya ada masalah, ada suatu pergumulan hidup ya semua orang juga hadapi kok, nggak ada yang nggak hadapi ya. Tapi kita harus fokus ketika Tuhan kasih tahu ini ada pintu gerbang ini, kamu lewatin situ ya, go through the gates. Lewati saudara ya, jalani. Itu tema bulan lalu. Apa beda dengan tema bulan ini? Tema bulan ini sekarang perannya ada di kita. Kitalah penerobosnya, ya.
Subuh sekitar 3:30 hari Jumat. Alvin gedor masuk ke room kami, ke kamar kami. Dia bilang, "Pak, maaf aku nggak tahan." Nah, Alvin sakit tapi ngomongnya maaf, aku nggak tahan. Ya kami mendokterin anak-anak kami gitu saudara ya. Harus kuat, harus tough gitu ya. Dan dia ternyata sudah menahan rasa sakit itu dari jam 10 malam. Dan dia berusaha hadapi, dia minum painkiller ternyata nggak bisa. 3:30 dia masuk ke kamar kami. "Pak maaf nggak kuat, sakit sekali," katanya. "Ini lebih sakit daripada yang 7 bulan yang lalu." Terus mamanya langsung bilang, "Oke, langsung Pak, pergi ke rumah sakit." Ya bawa ATM, terus Alvin bilang nggak pakai ATM aku pegang ATM. Terus saya nggak cerita pergi. Saudara, enggak begini nih saudara, ini bukan mental penerobos nih kalau begini ya. "Hah, kamu kenapa kok? Sakitnya lebih dari yang kemarin. Aduh kok. Nah itu bukan mental penerobos. Nanggap maksud saya. Saya ini papanya. Saya harus tunjukkan saya juga tough gitu loh. Dan saya harus pede tentang hal itu. Saudara, sudah jelas ada pintu gerbang yang namanya instalasi gawat darurat. IGD apa UGD sih Mina? IGD ya. Sama lah ya. Sudah jelas semudah bawa ke rumah sakit, masukin ke unit gawat darurat. Selesai kan? Tinggal bawa ke sana, itu IGD atau UGD-nya sudah ada. Nah kalau sayanya tidak punya mental penerobos, kita panik, kita bingung. Udahlah ayo ini kita doa, mentang-mentang pendeta begitu ya. Mentang-mentang, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, saya kemana-mana bawa minyak urapan saudara. Terus enggak kok, tenang. Mana yang sakit ya? Saya urapin gitu. Lah kan anak saya bilang, "Aduh papa keblinger nih pendeta." "Pak aku juga tahu Pak, dari dulu papa kemana-mana juga bawa minyak urapan. Minyak urapannya bukan yang biasa, asli dari Israel." Tapi enggak gitu juga kali Pak. Saudara, mental penerobos harus ada pada saya dong. Sehingga pede lah dia. Kita bawalah ke rumah sakit. Itu proses sampai pagi itu seru tuh. Ya. Udah pendaftarannya juga seru gitu ya. Saudaraku. Sepanjang bulan November ini Tuhan akan ajar saya. Ajar kita. Jadilah penerobos. Kalau ada barang sesuatu perjuangan terjadi dalam keluargamu. Ingat Anda adalah penerobos. Jangan malah nambah pusing. Sudah jelas pusing. Ditambahin pusing gara-gara kita nggak punya mental penerobos ya. Percayalah semua orang punya perjuangan dalam hidup kita. Hidupnya masing-masing. Dalam bahasa Inggrisnya yang kita ambil adalah breaker itu ya. Kalau kita punya mental breaker ya, maka ini akan terjadi. Broken up, bisa pass through ya. Maka ada pemimpin di depan, maka Allah ada di depan. Jangan bermimpi, saya bermimpi Tuhan akan jadi pemimpin saya. Tuhan akan menguatkan anak saya sehingga dia menjadi yakin dia akan selesai dengan sakit empedunya ini. Sementara saya bukan seorang breaker ya. Saya harus jadi seorang breaker. Penerobos. Sehingga Alvin pun melihat terobosan itu begitu ya. Alvin pun melihat terobosan itu. Next. Alurnya seperti ini saudara ya. Ada people, ada orang-orang. Di depannya harus ada penerobos. Saudara kita ada di sebuah keluarga sebagai apapun kita lah. Sebagai istri kah? Kita harus jadi penerobos bagi keluarga kita. Sebagai suami kah, kita harus jadi penerobos bagi suami dan anak kita. Sebagai anak kah kita harus jadi penerobos bagi orang tua kita, bagi keluarga kita gitu saudara. Ini rumus satu paket ya. Jangan sampai Anda sebagai seorang istri, suaminya agak miring-miring gitu ya, maksudnya nggak pernah lurus gitu ya jalannya, yang ngaco terus ya. Perkataannya ngaco terus begitu. Kelakuannya ngaco terus.
Terus bilang begini sama Tuhan, Tuhan tolonglah rubah suami saya. Saudara, rumusnya harus gini saudara ya. Anda istri harus jadi penerobos bagi keluarga, bagi suami, katakan amin. Maka ini akan jadi satu kesatuan saudara. Anda suami punya istri, rame, kayak komandan upacara, ya. Kayak inspektur upacara, kayak pemimpin pasukan baris berbaris, hadap kanan, maju, jalan, semua dikontrol begitu ya. Capek banget punya istri kayak gini. Tadi yang aku bilang adalah istri yang begitu ya. Ya suami jangan cuma halus dada gitu, capek banget itu Tuhan, rubah dah ya. Enggak. Hai suami, jadilah penerobos. Supaya rumus ini jalan ya. Jangan kita berkutat dengan masalah di people, di keluarga kita, di istri kita, di suami kita. No. Anda yang harus bertindak, Anda yang harus bergerak ya. Tadi saya lihat ya di bawah saudara ya, ada satu kelompok CS. Itu luar biasa loh mereka. Semua rajin loh, masak semuanya loh. Mereka yang masuk loh, mereka yang masak. Saking hebatnya mereka. Mereka tidak bikin itu tulang lunak, tapi kan terbukti tulang lunak. Nih om, digigit lunak. Oh, saudara. Mereka bekerja sungguh-sungguh. Para penerobos yang masak nih. Soal rasa sih saya nggak tahu, ntar saya buktikan saudara ya. Kita semua akan buktikan. Ya kan gini Bu Wit, tulangnya lunak sih lunak. Tapi kan belum terbukti, belum diceritakan rasanya kayak gimana. Kalau soal tulang lunak doang juga saya bisa. Saya masukin aja tulang apapun. Saya punya kok alat pressure cooker tuh. Saya lunakin gak dikasih bumbu, gak kasih apa. Kan gak enak. Ini kita buktikan saudara ya. Jadilah penerobos. Next. Nah masalahnya saudara kalau udah alurnya seperti itu tadi. Tapi kok tidak bisa sampai. Tapi kok kayaknya gak bisa masuk gerbang. Tapi kok kayaknya kita gak bisa lihat pintu gerbang. Gimana ini? Sorry Pak Pendeta, sorry Pak Tamto. Saya sudah lakukan tuh mental penerobos ya. Saya mental penerobos nih. Saya udah yakin dengan alur itu. Tapi masalahnya saya nggak bisa sampai ke pintu gerbang itu. Bahkan saya kok nggak lihat pintu gerbang itu ya. Next. Padahal Yesaya 60 bilang pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa baik siang maupun malam tidak akan tertutup. Shall be open continually. Terus-terusan. Shall not be shut. Baik siang maupun malam. Enggak akan pernah tertutup. Tapi masalahnya kok kami tidak bisa masuk. Next. Kenapa? Ibrani 3 ayat 19 sempat diangkat oleh Ibu Gembala bulan lalu. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Sehingga they could not enter. Sehingga mereka tidak bisa masuk. Jadi jawabannya kenapa mereka tidak bisa masuk? Because of unbelief. Karena ketidakpercayaan. Because of unbelief. Kisah tentang anak saya. Kalau saya, aduh kok masa iya kok rasanya lebih sakit yang dari 7 bulan yang lalu. Dulu kan batu empedunya dari 2,3 cm. Sementara besarnya kantung empedu 2,3 cm. Tuhan bikin mujizat sampai dokternya bingung. Ternyata dalam tempo 10 hari batu itu menjadi 1,6. Malah sepertinya akhirnya sudah hilang karena gak ada dampak sama sekali. Kok sekarang bisa lebih sakit dari yang lalu? Gak mungkin. Saya gak percaya sama Alvin. Terus saya bilang gak mungkin Tuhan bikin mujizat terus gagal, nggak mungkin. Saudara-saudara, bagaimana mungkin Alvin bisa melihat harapan, betul nggak? Atas sakitnya dia. Karena yang saya bangun kepada anak saya adalah unbelief. Ketidakpercayaan di dalam dirinya. Saudara, acap kali kita tidak bisa melihat pintu gerbang karena kita
tidak percaya. Ketidakpercayaan bahkan kekurang percayaan. Bulan lalu kita diingetin bahwa kita memasuki fase tahun Pedalet, tahun pintu gerbang. Tuhan bisa buka terobosan pintu gerbang kesehatan, pintu gerbang pemulihan pada keluarga, pintu gerbang pemulihan pada karir, pintu gerbang pemulihan pada studi anak kita, masa depan anak kita, dan banyak hal. Kalau sampai di sini kita bermasalah, yaitu kurang percaya, gak akan bisa lihat itu. Yang benar Pak Tamto, udah gak mungkin lah suami saya mau dirubah. Wah, nunggu dulu rudal. Bukan cuma 5.000 rudal Pak Tamto. 20.000 rudal, itu pun kagak berubah dah. Suami juga sama. Pak Tamto, mohon maaf, bukan rudal. Ya. Bom atom dijatuhkan 3 kota sekaligus. Bini gua kagak bakal berubah. Saudara. Ya jadiin aja. Tahun boleh 5.784. Tapi gak bakal berubah lah. Saudara. Ketidakpercayaan itu yang menyebabkan. Tadi ada pertanyaan, kenapa alurnya sudah dijalani. Tapi ternyata kok gak bisa ya? Kok ternyata gak sampai-sampai ya? Saudara, saya bersyukur ya. Widya, Eka ya. Ngobrol sama kami, terbuka kepada kami. Punya kepercayaan yang teguh. Tuhan pasti buka pintu gerbang atas keluargaku. Dan dia bertindak. Dan dia menemukan jalan keluar itu. Mereka menemukan jalan keluar. Kenapa? Karena mereka percaya. Ya. Saudara sekarang ya. Saudara mau cerita sama pemimpin CS saudara. Tapi saudara juga gak percaya sama pemimpin CS saudara. Yesus saja. Minta gembala saudara doain saudara. Tapi saudara juga gak mau ngomong. Pak Tamto pokoknya doain deh ya. Doain laki saya. Kenapa laki kamu? Ya, dia laki-laki, udah ngerti itu ya. Doain laki saya, pokoknya doain saya, doain aja laki saya. Kenapa dia? Ya begitulah, saudara. Saya aja yang ngedengarnya kayak kesel gitu loh. Gimana pintu gerbang bisa dibuka? Karena orang itu juga tidak terbuka. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Kenapa ada statement itu? Sekarang gini saudara, kalau dia sendiri tidak buka pintu gerbangnya. Dia masih diblok oleh pandangan dia sendiri. Bagaimana dia bisa lihat pintu gerbangnya Tuhan buka. Ngerti gak? Sekarang di depan kita nih ada blocking. Pintu gerbang ya. Dan itu adalah pintu gerbang kekecewaan, kemarahan. Udah bertahun-tahun gak berubah. Terus kita sendiri gak mau buka gitu pintunya. Gimana kita bisa lihat pintu gerbangnya Tuhan buka. Nangkap gak maksud saya saudara? Makanya keterbukaan itu awal dari pemulihan gitu ya. Kita harus buka saudara ya. Next. Ibrani 3 itu mau bicara tentang apa sih? Ketidakpercayaan kepada siapa sih? Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Di mana nenek moyangmu mencobai aku. Dengan jalan menguji aku sekalipun mereka telah melihat perbuatan-perbuatanku selama 40 tahun lamanya. Saudara-saudara, Ibrani 3 ini mau bicara apa tentang kenapa orang tidak bisa masuk ke pintu gerbang. Kenapa gak bisa lihat ada pintu gerbang? Karena ketidakpercayaan. Ini bicara tentang apa saudara? Ini bicara tentang bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Tuhan sudah buka pintu gerbang yang pertama, yaitu adanya pemimpin yang diangkat, namanya Musa. Tapi bangsa Israel berkali-kali tidak ikutin apa perkataan Tuhan melalui Musa. Saudara-saudara, inilah yang Tuhan bilang, ini bangsa ini kenapa sih keras hati gitu ya. Tegar tengkuk. Akhirnya berkutat-kutatlah mereka di padang gurun selama 40 tahun. Dan itu pun ngoceh-ngoceh terus. Padahal mereka sudah melihat perbuatan-perbuatanku yang ajaib.
Perbuatan yang mana? Sebelum keluar dari tanah Mesir itu kan ada 10 tulah, saudara ya. 10 tulah yang gak mungkin terjadi. Termasuk tulah ke-10. Semua anak orang Mesir mati kan. Tetapi semua anak orang pilihan Tuhan Israel ini. Yang di atas pintu rumahnya dikasih cross, tanda salib. Itu dilewatin oleh malaikat maut. Ya. Itu kan perbuatan hebat saudara ya. Kalau cuma beberapa orang yang meninggal, gak aneh lah. Ini semuanya. Tapi bangsa Israel gak ada yang mengalami maut itu. Itu kan perbuatan hebat saudara ya. Baru itu doang aja udah hebat. Merubah dari gak diizinkan jadi diizinkan oleh Firaun untuk pergi. Itu juga hebat gak? Hebat. Masa itu gak percaya juga? Karena itulah akhirnya ketika mereka lari ketemu Laut Merah, Laut Kolsom. Mereka bilang, udah matilah gua. Matilah di sini udah. Di belakang kita dikejar sama tentara Firaun. Di depan ada laut gak bisa lari kemana-mana. Matilah kita. Padahal Musa melihat itu bisa di pintu gerbang. Di tangannya ada kuasa kok melalui tongkat ya. Tongkat itu lambang kuasa ya. Bisa dibelah. Makanya lagu pembuat mujizat tuh saya suka tuh ya. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kalau kita gak percaya itu, maka kita gak bisa lihat jalan yang bisa dibuka oleh Tuhan. Kan berkali-kali akhirnya mujizatnya juga terjadi karena marah-marah terus ya. Air dimarah ya. Pahit nih air. Airnya dibuat jadi manis. Banyaklah peristiwa saudara. Saudara bagaimana dalam perjalanan hidupmu dan hidupku. Aduh Pak Tamto. Pak Tamto gak tahu aja ya. Kita udah berjalan sampai 5 tahun ya pernikahan. 10 tahun ini, 15 tahun ini. Saya sudah menikah sama 100 tahun. Itu pasti bohong lah ya. Kalau yang 100 tahunnya. Saudara-saudara. Ketidakpercayaan. Bahkan kekurang percayaan. Itu menyebabkan kita tidak bisa melihat pintu gerbang. Dari ayat ini saudara. Kita lihat pelajari ada 6 poin. Yang pertama, pada hari engkau mendengar suara. Pada hari ini engkau mendengar suaranya. Saudara yang onsite saat ini. Saudara yang dengar berita ini dari YouTube GBK Kabar Baik. Tuhan mau ngomong gini, pada hari ini. Tuhan sedang bicara pada Anda. Sedang bicara pada saya. Tuhan sedang bicara pada Anda dan Tuhan sedang bicara pada saya. Amin. Dengan satu maksud, Tuhan kasih terobosan pintu gerbang untuk kemenangan keluarga kita. Endingnya di sana ya saudara ya. Pintu gerbang kemenangan bagi keluarga kita. Keren gak? Keren. Itu beritanya saudara. Saudara mau amin kan? Amin. Tangkap itu saudara ya. Tangkap. Tuhan mau kerjakan itu untukmu. Untuk aku. Yang ketiga. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, dalam hidup aku. Jangan keraskan hatimu. Lembutkan hatimu, biarkan Tuhan masuk dalammu. Karena Tuhan akan buka jalan bagimu. Kapan? Sejak saudara dengar berita ini. Yang keempat.
Bangsa Israel berkali-kali tegar tengkuk dan mencobai Tuhan. Dengan statement begini, aduh Musa, aku mendingan kemarin lah di Mesir. Lebih enak jadi budak tetapi aku gak di padang gurun. Jangan cobai. Yang kelima, jangan uji Tuhan. Dia adalah Allah yang teruji. Kita gak perlu uji lagi. Yang keenam, kita pernah melihat perbuatan-perbuatannya yang hebat. Allah yang pernah membuat laut terbelah, Allah yang sama juga bisa membelah. Sekalipun ada laut yang menghalangi kita, bahkan akan tenggelamin kita. Allah yang bisa meruntuhkan tembok Yeriko. Allah yang sama juga bisa meruntuhkan tembok apapun yang ada dalam hidupmu, yang ada dalam hidupku. Amin. Saya percaya saudara, ke depan saudara akan dibawa Tuhan untuk masuk ke pintu gerbang terobosan. Saya undang pemain musik. Gak apa-apa, antara aku sana. Yang membelah laut. Mari kita bangkit berdiri, kita mau katakan pujian ini. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepada. Dari awal kita mau katakan, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari Bapak Ibu kita mau sama-sama katakan dengan iman, di dalam kelemahan kita sungguh sempurna kuasa-Mu Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yang membelah laut, yes, Tuhan, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka
buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah, yes Jesus, yes Tuhan, karena kuasa-Mu nyata Tuhan, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Mari Bapak Ibu kita mau sembah Tuhan. Sembah Dia, Raja di atas segala raja. Teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidup. Kami yakin dan percaya Tuhan, buka jalan bagi Engkau Tuhan Yesus yang pegang hidup kami Tuhan. Mujizat terjadi. Dengan iman kita katakan, yang membelah laut, yang teduhkan
badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Kami percaya ada Roh Damai Sejahtera hadir. Amin. Rafael, Engkau hadir memberikan ketenangan, pemulihan. Mikael, Engkau kawal. Pasukan terbaik-Mu hadir. Gabriel, Engkau terus memberikan perkataan-perkataan ilahi pada kami semua. Dan kami saat ini mempersiapkan diri kami untuk semeja hidangan dengan Kristus. Kami akan percaya perjamuan kudus ini hari ini menjadi hari penuh mujizat, hari penuh terobosan atas kami semua. Hari itu kami siap masuk ke dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, izinkan kami memasuki perjamuan ini. Izinkan kami Tuhan Yesus juga melayani perjamuan kudus-Mu saat ini. Perayaan perjamuan kudus ini dikawal langsung oleh Mikael, Gabriel, Rafael, Ira Syabadaka. Tuhan, kami percaya juga Tuhan, semua manifestasi Allah Roh Kudus yang tertib, penuh kasih, sukacita, damai sejahtera hadir di dalam ini. Karena hari ini Engkau sedang memproklamirkan terobosan itu untuk didengar oleh telinga kami. Dan kami enggak ada yang keraskan hati. Dan kami akan ketemu dengan pintu gerbang itu. Saat ini Tuhan Yesus, aku lepaskan kuasa-Mu mengubahkan roti dan juga hosti ini menjadi tubuh dan juga anggurnya menjadi tubuh dan darah-Mu. Sehingga ketika kami memakan dan meminumnya, kami dipersekutukan dengan kuasa kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, pembuat mujizat. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Mbak Melinda sudah dapat belum, Mem? Mina udah ya. Kita angkat hosti kita tinggi-tinggi dengan tangan kanan dan angkat firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Amin. Makanlah dalam nama Yesus.
kasih Tuhan. Kita angkat cawan kita tinggi-tinggi dengan tangan kanan dan dengar firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Darah Yesus sucikan, kuduskan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya darah Yesus menjadikan kami baru. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kita Dalam nama Yesus. Katakan pengakuan kita, confession kita. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya, Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga, adalah juru selamat pengantara kita, dan Raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman, agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru. Lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Amin. Silakan duduk, saudara. Lalu karena ini adalah minggu pertama, kita juga ada yang berulang tahun selama bulan Oktober. Selamat kepada Ibu Minarida, Ibu Tiurma, Saudara Niko Oktada Hadi, Pak Pongki, ya, suami istri berulang tahun, Ibu Epeneta Wijaya, Pak Adoni Oktava, Saudari Inge, Saudari Anya, Ibu Lina, Ibu Beni, Ibu Rosida, Saudari Mawar, Saudara Joni, Saudari Princess, dan juga Pak Irwan Setiawan. Ya nanti kita mau, sama Bapak Monty. Oke, kita mau akhiri ibadah kita mau doa syafaat dan juga ada doa untuk yang berulang tahun. Ya, nanti dapat voucher kan ya? Dapat. Itu enak. Kalau habis vouchernya minggu depan, maaf ya. Itu enak banget ya suami istri ya. Bulan Juli juga ada tuh yang begitu tuh. Yoi, masih ada vouchernya. Dia ngaku di belakang. Berbahagialah. Widya sama Eka bulannya sama gak? Oh ya, tapi bagus juga sih kalau gak sama. Jadi maksudnya ada cadangan, nanti ada lagi voucher. Ya saudara-saudara, jangan lupa Sin. Kamu itu ya Cynthia, kasih tanggal lahir kamu. Lumayan, voucher Sin. Bukan cuma didoain dapat voucher Cynthia. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Oh Tuhan, terima kasih hari ini kami bersyukur sekali Engkau mengingatkan kepada kami. Kami tidak akan lalu dari tahun ini tanpa kami melihat pintu gerbang berkat terbuka bagi kami, bagi keluarga kami. Wow, keren. Dan Engkau yang akan pimpin sendiri sehingga kami sampai kepada pelabuhan berkat-Mu, pada tanah perjanjian-Mu. Terima kasih Tuhan. Barusan kami juga menyebut ada saudara-saudara kami, keluarga kami yang berulang tahun sepanjang bulan Oktober kemarin Tuhan. Kau berkati mereka, keluarga mereka, semua yang dikerjakan oleh mereka dijadikan berhasil Tuhan. Ada terobosan-terobosan besar terjadi dalam kehidupan mereka. Engkau bawa mereka melalui satu pintu gerbang berkat berikutnya, dan seterusnya begitu. Dan akhirnya mereka pun akan membawa keluarga mereka, membawa banyak orang lain melalui pintu gerbang berkat itu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami juga bersyukur untuk mujizat kesembuhan yang dikerjakan kepada Pak Andrianus Waruwu, sahabatku. Mujizat kesembuhan yang dikerjakan atas anakku, Tika Restiana. Mujizat yang dikerjakan Tuhan atas Alvin Lai Kristolo Fajar, anak kandungku sendiri. Dan atas kami semuanya tentu kami percaya mujizat, terobosan, berkat, pemulihan Kau curahkan atas kami dan keluarga kami. Kami juga tidak mau egois hanya mau jadi penerobos bagi keluarga kami, tapi kami juga mau jadi penerobos bagi bangsa dan negara Indonesia. Karena itu kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, Tuhan. Saya percaya tahun politik menjelang Pilpres Februari mungkin sedang ramai, tapi kami yakin dan percaya ada Kristus, sang pemimpin pemerintahan tertinggi, Raja di atas segala raja, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, yang terus bekerja atas Indonesia, Tuhan. Kami percaya Engkau jadikan semua kontestan yang ikut serta dalam Pilpres bahkan Pileg nanti, mereka pun menjadi penerobos. Mereka berkontestasi bukan untuk kejayaan mereka, tapi mereka tahu mereka mengemban amanat Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia, Tuhan. Tuhan, kami saat ini juga bersepakat doa untuk para pengerja yang juga sedang ada di Surabaya untuk rakernas di sana. Kau berkati kalau malam nanti atau subuh nanti mereka sudah tiba lagi dan bahkan besok langsung melakukan aktivitas mereka. Tuhan, Kau sertai mereka, Tuhan Yesus. Kekuatan, kesehatan terus ada pada mereka, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami berdoa untuk sekolah Kristen Kabar Baik, kami akan percaya pintu-pintu gerbang Gate 2020 terus terbuka senantiasa, siang dan malam tidak pernah tertutup. Engkau kirim banyak orang untuk datang membawakan bangsa kelimpahan dari seberang lautan kepada Kabar Baik ministry ini. Kalau tanggal 8 ini ada pintu gerbang yang Kau buka di AIS BSD, di mana ke-25 anak-anakmu di Kabar Baik ini akan melayani sebagai paduan suara di sana. Di depan petinggi-petinggi Pertamina yang hadir. Tuhan, kami tahu ini adalah terobosan. Luar biasa anak SD, 25 anak. Engkau pilih jadi penerobos. Keren. Tuhan, gak pernah kami ragu atas perbuatan-Mu. Bukan cuma kami dengar ceritanya, kami lihat sendiri. Anak-anak kami di sekolah Kabar Baik dijadikan penerobos. Tuhan, kami akan percaya Engkau juga terus bekerja atas semua terobosan yang ada. Kami berdoa juga untuk Bukit Hermon Ministry Ibu Fiona yang juga akan menjadi bagian untuk membuka pintu gerbang kepada KTNG, Tuhan Yesus. Untuk tanggal 13-14 November nanti. Kau berkati Bukit Hermon Ministry, Tuhan Yesus, untuk fundraising mereka dan juga mereka membawa serta sekolah Kabar Baik dalam fundraising mereka. Berkati Ibu Fiona dan seluruh tim. Berkati semua tim funder, tim foster parent yang ada, Tuhan Yesus. Semua usaha mereka, keluarga mereka diberkati dan dilindungi Tuhan dengan sangat-sangat sempurna, Tuhan. Kalau nanti kami juga akan membawa persembahan persepuluhan, persembahan syukur. Tuhan, ini adalah bagian dari ucapan syukur kami untuk mujizat Tuhan. Dan banyaknya perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Sucikan, kuduskan, terimalah Tuhan Yesus sebagai bagian ucapan syukur kami. Kami percaya Engkau jadikan kami bukan cuma jadi sasaran berkat-Mu, tapi juga jadi saluran berkat-Mu, Tuhan. Kalau nanti juga kami akan fellowship setelah ibadah, kami yakin dan percaya fellowship kami juga untuk merasakan kabar baik, kasih setia dan rahmat-Mu. Kau berkati tangan-tangannya sudah berjalan untuk menyiapkannya, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau buka hati kami, Tuhan Yesus. Kami arahkan kepada Kristus. Kami percaya untuk kami, keluarga besar kami, semua bertanya darah dengan kami. Darah Yesus sucikan, kuduskan, tutup bungkus kami semua rapat sempurna.
Darah Yesus selalu buka jalan berkat, jalan mujizat, kuat kuasa, kasih karunia, kemenangan, terobosan dalam hidup kami. Tutup semua jalan rekayasa sejahtera dalam hidup kami. Darah Yesus patahkan segala siasat iblis, darah Yesus patahkan hancurkan segala kutuk, segala belenggu. Darah Yesus batalkan semua perjanjian di luar dari penyawa Kristus dalam hidup kami. Darah Yesus basuh bersih kami dari segala yang jahat, dari segala penyakit, dari segala virus. Dan percaya tangan kami adalah tangan yang menerima berkat-Mu dan tangan yang menjadi saluran berkat-Mu. Saudaraku dimanapun saudara saat ini mendengar berita berkat ini. Terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera, berkat yang limpah dari Allah Bapa. Kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja, dan terimalah penghiburan pertolongan dari Allah Kudus. Itu semua dimateraikan oleh dari Yesus terus menjadi milikmu, menjadi milikku, kini dan selamanya. Setiap kita yang diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan, amin. Thank you, Tuhan Yesus berkati.